Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila al-muallif al-imam al-allama al-muhaddits Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi syaikhina wa bi'ulumi sa'iris salihin fid dharain amin ila an-qal. Bab ketiga. Naam. Dari kitab Al-Qudwatul Hasanah fi Manhajid Dakwah atau bab keempat, afwan. Al-mujahadatu li tarbiyatin nafsi. Jadi kata Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, untuk orang yang ingin berdakwah di jalan Allah tentu pasti wajib harus ada mujahadah, usaha untuk tarbiyatun nafsi, untuk mendidik hawa nafsunya. Jadi hawa nafsu itu tidak ada orang yang apalagi ulama betul-betul ulama, pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dai ilallah, orang yang mengajak orang lain ke jalan Allah, itu tidak pernah dinukilkan dari mereka mengatakan aku sudah menang dari hawa nafsuku, atau udah selesai peperangan aku dengan hawa nafsuku. Itu tidak ada, itu tidak pernah diriwayatkan begitu, ada ucapan dari ulama. Jadi setinggi apapun, sebanyak apapun pengikutnya, setinggi apapun kedudukannya, seluas apapun keilmuannya, tetap ulama itu dalam keadaan selalu bermujahadah melawan hawa nafsu. Sampai menghadap Allah mereka akan terus mujahadah melawan hawa nafsu. Cuman beda model, beda gaya atau beda tipe. Kalau di masa suluk atau di masa lagi menuntut ilmu, hawa nafsunya berbeda. Ketika sudah selesai menuntut ilmu, topeng hawa nafsunya berbeda lagi. Ketika ada masalah ini, hawa nafsunya beda lagi. Cuman terus mereka itu, para ulama, melawan hawa nafsu mereka, jihad terus. Makanya Nabi besar Muhammad SAW, seperti yang sering kita sampaikan, Nabi itu ketika pulang dari peperangan Badar, ada riwayat pulang dari peperangan Tabuk. Ini dua peperangan yang paling susah istilahnya, yang paling berat. Nabi katakan kepada sahabat ketika jalan pulang ke Madinah, kata Nabi, kita baru selesai dari peperangan kecil dan menghadapi peperangan yang lebih besar. Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru selesai dari perang yang kecil, akan memulai peperangan yang besar. Sahabat bingung, ya Rasulullah, apakah masih ada musuh nih yang lagi nunggu kita? Lebih banyak jumlahnya? Tidak, kata Nabi. Huwa jihadun nafsi. Jihad yang lebih besar, yang lebih berat, yang lebih ruwet. Yang dimaksud oleh Nabi besar Muhammad SAW adalah jihad melawan hawa nafsu. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Jadi mau kita umur berapa, kita sudah setinggi apa ilmunya, wawasannya, sebanyak apa muridnya, tetap kita akan selalu menahan dan melawan hawa nafsu kita. Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la ammaratum bisu. Nabi Yusuf yang berhasil menolak ajakan wanita cantik, kaya, punya martabat, dan ada kesempatan untuk menerima tawaran tersebut. Jangan dikira Zulaikha itu ketika Nabi Yusuf menolak udah selesai, tidak. Terus dikejar sama Zulaikha, dikejar terus, bukan satu kali kesempatan, ditolak terus sama Nabi Yusuf. Bahkan beliau lebih memilih untuk masuk penjara daripada bebas di luar, tapi dikejar-kejar sama fitnah, sama musibah. Orang yang seperti itu mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak pernah mensucikan hawa nafsuku. Inna nafsa la ammaratum bisu. Kita 1000 kali lebih pantas untuk mengatakan ucapan tersebut daripada Nabi Yusuf. Jadi semua, jangan merasa kita ini selesai perang dengan hawa nafsu. Walaupun kita udah selesai, misalkan ada yang mondok, selesai mondok, yang udah kawin, sudah kawin, yang sudah punya dunianya, kaya, selesai, tidak, terus. Cuman kadang hawa nafsu itu beda nanti. Pas lagi mondok, beda topengnya, begini. Selesai mondok, topengnya begini lagi. Begitu terus. Dia tuh berubah wujud terus.
Nah, pinter-pinter kita untuk menahan dan melawan hawa nafsu. Makanya di sini oleh Abuya Sayyid Muhammad, ini bab-bab terakhir. Cuman nanti sama beliau dijadikan beberapa bab. Dari bab terakhir ini, di sini beliau menyebutkan termasuk al-qudwatul hasanah, termasuk cara, metode agar seorang dai ilallah berhasil di dalam dakwahnya di jalan Allah, harus dia mujahadah, harus dia melawan, berusaha untuk menahan dan melawan hawa nafsunya. Dibagi sama beliau, kata beliau, setelah kami perhatikan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi besar Muhammad SAW, itu bisa kita simpulkan, kata beliau, hawa nafsu atau mendidik diri, mendidik hawa nafsu ini terbagi dengan 6 cara atau 6 hawa nafsu gitu. Ada 6 hawa nafsu yang harus dilawan, yang harus dididik. 6. Nah, jadi bab ini bab terakhir dan dijadikan sama beliau 6 bab lagi atau 6 macam hawa nafsu yang mana seorang dai ilallah harus menahan dan melawan hawa nafsu tersebut. Hawa nafsu yang pertama atau jihad yang pertama, al-mujahadatu li tarbiyatin nafsi ala sabri was-sabar was-sumud wa muwasalatis sair. Kata beliau, jihad pertama untuk seorang dai ilallah, orang yang ingin mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah jihad untuk mendidik nafsu kita agar sabar. Sabar, wasabat wasumud, agar kita mantap, tidak cepat goyang, wa muwasalatis sair, dan terus melanjutkan dakwah kita. Orang mau jadi dai ilallah, dakwah, ngajak orang lain ke jalan Allah, tapi orangnya tidak punya sabar, sudah selesai, bubar langsung, kan begitu. Kalau dia tidak punya rasa sabar, bubar langsung. Ada yang mencaci, ada yang menghina, ada yang menfitnah, ada yang tidak menghormati, tidak sabar, selesai. Nah, makanya pertama kali yang disebutkan oleh Abuya, ketika kita ingin menjadi pendakwah di jalan Allah, harus punya rasa dan sifat sabar. Sumud itu mantap, tidak digoyangkan oleh angin, sekencang apapun angin yang kita hadapi, kita tetap mantap. Muwasalatus sair, terus kita jalan. Dan ini semua ada pada Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada orang yang lebih sabar dari Nabi Muhammad SAW. Paling sabarnya orang Nabi, dicaci, dihina, diletakkan di atas punggungnya kotoran di depan rumahnya oleh Abu Lahab. Abu Lahab pamannya, Abu Lahab mantan besannya, Abu Lahab itu tetangganya Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab ini paman, tetangga, besan. Itu paling jahat sama Nabi. Setiap pagi Nabi keluar dari rumah, dari rumah beliau, di depan pintunya beliau temukan kotoran onta, kadang ada duri-durian diletakkan oleh Abu Jahab dan istrinya. Nabi sabar. Nabi cuma mengucapkan ma'adzal jar, ini tetangga seperti apa ini, kata Nabi. Dibersihkan sama Nabi jalan. Di tengah jalan Nabi dicaci, Nabi di wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika mereka diajak bicara, para aulia, orang-orang yang dekat dengan Allah, tentu pemimpin mereka adalah Nabi Muhammad. Ketika mereka diajak berbicara oleh orang-orang yang bodoh, yang tidak paham, jahil, Allah sifatkan mereka jahilun, tidak tahu, tidak paham, qalu salama, mereka tidak menjawab. Ulama mengatakan qalu salama di sini bukan mereka mengucapkan salama, selamat tinggal, tidak. Arti qalu di sini artinya mereka tidak menjawab. Jadi qala itu bisa artinya fa'ala. Arti qala bisa artinya fa'ala. Qala nabiyyu biyadi. Nah, itu sering kita dapatkan di hadis. Nabi mempraktekkannya dengan tangannya begini. Seperti hadis yang kemarin, asyhadu hakada wa hakada wa hakada. Kata Nabi Muhammad, qala nabiyyu biyadi. Nabi mengucapkannya dengan tangannya, bukan. Nabi mempraktekkannya dengan tangannya. Jadi qala bisa diartikan fa'ala. Makanya qalu salama, mereka bukan artinya mereka mengucapkan, menjawab cacian tadi, tidak. Mereka diam dan mereka tidak menjawab cacian yang mencaci mereka. Itu dipraktekkan sudah semua sama Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan gangguan Nabi, tidak pernah ada orang dai ilallah sehebat apapun pendai tadi, tidak pernah pasti diganggu seperti gangguan yang diterima oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sendiri yang menceritakan. Di sini kata Abu ya, akhbarana Sallallahu Alaihi Wasallam an nafsi. Nabi sendiri yang menceritakan. Apa kata Nabi dalam Sunan Tirmizi dan Sunan Ibn Hibban, targhib tarhib, Nabi bersabda, laqad uditu fillah wa ma yu'dha ahad. Kata Nabi, aku ini sudah pernah diganggu di jalan Allah, dan tidak ada orang yang diganggu di jalan Allah seperti gangguanku. Tidak ada, kata Nabi. Wa ukhiftu fillah wa ma yukhafu ahad. Aku pernah diteror di jalan Allah dan tidak ada pernah orang yang diteror seperti aku. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gangguan yang diterima oleh Nabi Muhammad ini luar biasa. Tapi Nabi tetap sabar, terus jalan. Mantapnya Nabi itu seperti yang kita ceritakan kemarin ketika Abu Talib meminta Nabi Muhammad SAW untuk tidak terlalu tidak terlalu terang-terangan, tidak terlalu keras dalam berdakwahnya. Itu Nabi jawab, wahai pamanku, umpama mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar artinya mereka menjadikan aku Tuhan, itu istilahnya. Apa yang aku inginkan mereka berikan. Karena orang musyrik itu udah kewalahan sama Nabi, datang ke Abu Talib, mereka katakan, Muhammad ini mau apa saja kami berikan. Pengen perempuan cantik, kami berikan 10 gadis cantik tercantik di Mekah. Pengen jadi orang paling kaya, kami kasihkan semua harta kami sehingga dia jadi orang yang paling kaya. Pengen jadi raja, kami jadikan raja. Walahan mereka dengan dakwah, mantapnya dakwah Nabi. Nabi tidak pantang mundur sampai musyrikin itu kewalahan. Ini dijawab sama Nabi, wahai pamanku, mereka meletakkan matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, agar aku meninggalkan dakwah ini, aku tidak akan meninggalkannya sampai Allah yang memutuskan agama ini menyebar atau aku mati di dalam menyebarkan agama ini. Itu sahabat mantapnya dan tidak goyangnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan dakwah syariat Islam, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Talib akhirnya jadi mantap gara-gara jawaban Nabi Muhammad. Abu Talib yang tadi mulai bukan takut, bukan takut, tapi agak sedikit terbebani dengan dakwah Nabi. Ketika mendengar jawaban Nabi tadi, Abu Talib jadi makin semangat. Kata Abu Talib, wahai keponakanku, teruskan dakwahmu, aku akan selalu membelamu kemanapun kau berada. Jadi dia dapat support, semangat dakwah itu dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa sabarnya Nabi Muhammad. 11 tahun atau 13 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah. Susah dakwah kota Mekah itu, tapi tetap Nabi jalan, Nabi tidak terburu-buru. Jadi kata Abu ya, bahwasanya seorang yang berdakwah di jalan Allah itu harus punya sifat sabar. Itu harus dimujahadah. Mujahadah itu harus dilatih gitu. Kadang kita lagi berdakwah itu pengen cepat ada hasil. Karena dakwah tahun-tahun hati murid misalkan. Sabar. Jangan pengen cepat ada hasilnya. Yang penting kita terus usaha, kita terus berjalan, kita terus maju, laksanakan apa perintah Allah, in alaika illal balagh. Kata Allah, tugasmu wahai Muhammad hanya menyampaikan. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kau tidak bisa memberikan hidayat kepada orang yang kau inginkan, tapi Allah lah yang memberikan hidayah. Jadi Nabi udah pokoknya nyampaikan, terus jalan. Nah, itulah yang harus kita tiru dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mujahadah yang kedua disebutkan oleh Abu Ya di sini adalah al-mujahadatu bi tarbiyatin nafsi ala ruju'i ila Allah. Mujahadah, jadi seorang pendakwah di jalan Allah juga harus banyak berzikir, banyak berdoa, banyak istighfar, banyak kembali kepada Allah.
Bukan artinya oh udah jadi dai ilallah udah lepas semuanya. Qurannya tinggal, solawatnya tinggal, istighfarnya tinggal, tidak pernah sholat. Kan begitu. Kenapa? Karena ya ketika kita berdakwah di jalan Allah, kita butuh apa? Butuh dekek, butuh yang menyupport kita. Baterai kita ini juga butuh dicas. Nah, mengecas baterai kita yaitu ruh itu dengan baca Quran, dengan perbanyak sholawat, dengan istighfar, dengan sholat, dengan baca kalamul ulama, nasihat para ulama, nasihat para guru. Itu yang menyupport kita kembali. Kalau kita putus dari itu semua, ya semangat di awal, baterainya habis sudah, habis itu ngedrop. Kenapa tidak dicas lagi sama? Nah, jadi seorang yang berdakwah di jalan Allah jangan melalaikan hal-hal yang penting ini. Harus selalu zikir. Sebagaimana sama contohnya kita kembali kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baca Quran, bahkan harus lebih banyak. Kalau yang tadinya dia belum jadi dai Allah, kadang baca kadang tidak, seharusnya ketika jadi pendakwah di jalan Allah harus lebih banyak. Karena makin banyak cobaan, makin banyak musibah, harus lebih kuat begitu. Abuya Sayyid Ahmad dia menceritakan ketika ayah beliau wafat, Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, yaitu beliau ditunjuk banyak yang takziah ulama-ulama. Salah satunya ada ulama sufi, pemimpin Thariqah Ar-Rifaiyah, tinggal sekarang di kota Madinah, Syekh Mahmud Durrah. Sering kita ketemu dengan beliau. Hafidul Quran, penghafal Al-Quran luar biasa. Itu pesan beliau, yang Abuya Sayyid Ahmad menceritakan kepada kita. Pesan beliau ketika imam ini, ketika seorang wali ini ziarah takziah, itu kata beliau sambil memegang dada Abuya Sayyid Ahmad, perbanyak baca Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran. Beliau mengambil dari ayat yang berbunyi linusabbita bihi fu'adak. Hati ini bisa mantap dengan banyak baca Al-Quran. Tathbitul fu'ad, ini judul kitab Abdullah Haddad. Tathbitul fu'ad bi qiraatil Quran. Memperbanyak agar hati kita mantap, tidak goyah, tidak cepat mundur, pantang mundur, berani, mentalnya kuat dengan memperbanyak baca Al-Quran. Jadi kata Syekh Ad-Durrah, jadi ketika takziah kepada Abuya pas ayahnya wafat, Abuya Sayyid Muhammad dipegang dadanya, perbanyak baca Al-Quran. Karena beliau tahu Abuya jadi khalifah dan bakal banyak menerima tanggung jawab beban semua ke beliau. Perbanyak agar kuat hatimu, mantap kakimu, perbanyak baca Al-Quran. Nah, jadi orang yang apalagi orang yang jadi dakwah jalan Allah, punya murid, itu harus kuat timingnya. Kenapa? Karena di bawah dia banyak yang ngentol. Kalau banyak yang ngentol, dia sudah kuat, putus cepat begitu. Semakin banyak yang ngentol, semakin banyak yang menggantungkan dirinya kepada dai tadi, maka dia harus makin kuat hubungannya, talinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tentunya mujahadah. Bukan artinya ente tidak mau jadi dai Allah, ente nggak mau jadi guru sampai ente jadi wali, yakin jadi wali dulu ya. Begitu. Ya, mujahadah, berusaha. Teledor, cepat-cepat taubat. Teledor, cepat-cepat kembali. Salah, cepat-cepat mengaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Begitu. Bukan artinya nggak mau kalau begitu Habib, nggak usah jadi guru dulu. Nggak usah dakwah dulu. Sampai betul-betul aku sudah yakin 100% istiqomah. Dan bisa dakwah terus akhirnya. Tidak dakwah karena kapan kita yakin kita bisa istiqomah? Bahkan itu pemikiran, pemahaman yang salah seperti itu. Tidak mau dakwah sampai dia sempurna, tidak. Selagi kita tahu syarat-syaratnya, kita tahu kunci-kuncinya, dan kita berpegang teguh dengan guru yang jelas, bismillah jalan dakwah sambil kita membenari kekurangan yang ada pada diri kita. Jadi kata Abuya, bukan dai ilallah udah harus sempurna. Dari awal bab sampai sekarang yang kita baca, tidak ada Abuya menyebutkan seorang yang berdakwah di jalan Allah harus sempurna dulu. Tidak. Kalau sempurna maka tidak ada orang yang berdakwah di jalan Allah, karena manusia tidak ada yang sempurna. Bukan sempurna, tapi kita tahu mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita perhatikan. Kita harus sabar,
kita harus melawan hawa nafsu, kita harus kembali kepada Allah, wirid, zikir jangan kita tinggalkan. Itulah metode dakwah yang disebutkan oleh Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Jadi ada 6 bab, 6 contoh atau 6 macam hawa nafsu yang harus dilawan untuk seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. 2 yang baru kita sebutkan, insya Allah seterusnya kita akan sebutkan di pertemuan yang akan mendatang. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah agar bisa menghadiri majlis-majlis yang berkah, majlis-majlis baik. Amin ya rabbal alamin.